Bab 826, pintu masuknya ada di puncak gunung. Raja Lanling adalah sosok dari ribuan tahun yang lalu. Setelah ribuan tahun hingga sekarang, hanya ada beberapa generasi saja. Orang biasa bisa hidup sampai usia 80 atau 90 tahun. Jika mereka memperhatikan pelayanan kesehatan, mereka bisa hidup sampai usia lebih dari 100 tahun. Dan seorang pejuang, bahkan yang memiliki tingkat kultivasi terendah, dapat hidup hingga usia lebih dari 100 tahun. Ada rintangan sebelum mencapai ranah kesatria ke-8. Sebelum alam ke-8, seseorang mungkin bisa hidup sampai usia 160 hingga 170 tahun. Setelah memasuki alam ke-8, umur Anda akan meningkat pesat. Tidak ada masalah hidup sampai usia 200 tahun. Dan 9 alam. Meskipun Julian belum pernah bertemu siapapun dari alam ke-9, dan dia tidak tahu berapa lama seseorang dari alam ke-9 dapat hidup, tetapi jika dihitung, dia seharusnya dapat hidup hingga usia 500 tahun, yang seharusnya tidak menjadi masalah. Raja Lanling dikabarkan menjadi orang pertama yang memasuki 9 alam dalam ribuan tahun. Dan tentu saja dia meninggalkan keturunan. Julian sebelumnya menduga bahwa Landuo adalah keturunan Raja Lanling. Sekarang setelah dia bertemu Cilian, dia juga menanyakan pertanyaan di dalam hatinya. Saya tidak tahu tentang itu. Cilian berkata dengan tatapan acuh tak acuh, sambil memegang sebatang rokok di mulutnya. Dia baru saja mengajari saya cara berlatih keterampilan sejati Swanling, dan juga mengajari saya beberapa seni bela diri lainnya. Adapun miliknya asal-usulnya, dia tidak memberitahuku. Ya, aku juga tidak bertanya. Cilian tidak tahu, dan Julian tidak bertanya lagi. Keduanya bergerak maju di sepanjang jalan pegunungan. Ngomong-ngomong, apakah kamu tahu sesuatu tentang makam Kaisar Pertama? Julian bertanya. Kaisar Pertama disebut sebagai Kaisar Tunggal selama berabad-abad. Makamnya selalu menjadi misteri. Sejak zaman kuno, mausoleumnya telah menjadi sasaran perampok makam yang tak terhitung jumlahnya. Namun, selama berabad-abad, tidak ada seorang pun yang bisa memasuki makam Kaisar Pertama. Sekarang makam Kaisar Pertama bahkan lebih terlindungi, dan masih ada pasukan menjaganya di sekeliling. Gunung tempat Julian berada sekarang adalah gunung tempat makam Kaisar Pertama berada. Sebelum datang, Julian juga memiliki pemahaman umum tentang mausolem Kaisar Pertama. Dari pemahamannya, ada merkuri di sekitar mausolem Kaisar Pertama, dan begitu masuk, ia akan langsung diracuni. Dan selama berabad-abad, tidak ada seorang pun yang bisa memasuki makam Kaisar Pertama. Cilian berpikir sejenak dan berkata, saya tidak tahu banyak tentang itu. Ayo kita lihat lebih dekat. Kita bisa mengikuti keluarga Kotake saja. Mendengar ini, Julian tidak bertanya lagi. Tidak lama setelah berjalan, mereka bertemu dengan tentara. Tentara datang dan menghalangi jalan Julian. Seorang tentara berkata dengan dingin, ini adalah kawasan terlarang yang dilindungi secara nasional. Wisatawan dilarang. Julian mengeluarkan kartu identitasnya dan melambaikannya di depan tentara itu. Komandan Langit. Para prajurit penjaga segera memberi hormat dan berbicara dengan rapi. Julian menyerah sedikit dan berkata, oke, kamu tidak ada hubungannya di sini. Kamu pimpin pasukanmu dan pergi dulu, menjauhlah dari area ini. Julian tahu bahwa banyak orang telah tiba. Yang pasti makam Kaisar Pertama akan digali. Jika memang ada 9 belokan ramuan emas di dalam makam, ini pasti akan menyebabkan pertempuran sengit. Ini akan lebih intens daripada pertempuran hari itu di Sekte Tianshan untuk merebut ramuan batin penyuruh. Daerah ini pasti akan hancur. Jika para prajurit ini tetap di sini, hanya ada satu cara untuk mati. Julian lalu membiarkan mereka pergi. Ya, para prajurit penjaga segera pergi. Julian dan Cilian terus bergerak maju. Tidak lama setelah berjalan, kami sampai di pintu masuk mausolem Kaisar Pertama. Ini bukan pintu masuknya, kata Cilian. Hah, Julian memandang Cilian. Cilian menunjuk ke puncak gunung dan berkata, pintu masuk sebenarnya seharusnya berada di puncak gunung. Bagaimana kamu tahu? Saya mendengarnya. Siapa yang bilang? Kamu tidak perlu khawatir tentang hal itu. Julian tidak banyak bicara. Karena ini bukan pintu masuk, dia tidak perlu berhenti. Dia berbalik dan berjalan menuju puncak gunung. Dengan satu langkah, dia muncul 100 meter jauhnya. Dalam sekejap mata, dia muncul di puncak gunung. Kecepatan Cilian juga tidak lambat, dan dia mengikuti Julian dari dekat. Puncak gunung ini datar. Tanahnya kosong. Julian melihat sekeliling yang kosong dan bertanya, di mana pintu masuknya? Cilian duduk dan berkata, pasti di sini. Mari kita tunggu di sini. Keluarga Kotake seharusnya belum tiba. Percayalah padamu sekali ini. Julian juga duduk. Duduk ini berlangsung lebih dari 1 jam. Butuh waktu lebih dari 1 jam bagi seseorang untuk mencapai puncak gunung. Ini adalah sekelompok orang berjas, termasuk beberapa lelaki tua yang memegang beberapa instrumen kuno seperti cakram di tangan mereka. Pemimpinnya adalah Benson, kepala keluarga Kotake. Benson telah membawa orang ke sini selama beberapa hari, dan mereka terus menjelajahi daerah ini akhir-akhir ini. Pemimpin klan, ini dia, ini dia. Seorang lelaki tua memegang roda roulet dan berteriak dengan semangat. Namun, Benson tidak kembali.
Karena dia melihat dua orang duduk di atas batu di depannya. Dia tidak mengenal salah satu dari mereka, tapi dia mengenal yang lainnya. Cillian juga melihat Benson dan yang lainnya muncul, melirik ke arah Julian, dan berkata, "Saya benar, pintu masuknya ada di puncak gunung ini." Julian menatap Cillian dengan ragu. Benson memiliki peta tata letak organisasinya, dan butuh banyak kesulitan untuk menemukan puncak gunung. Bagaimana Cillian tahu bahwa pintu masuknya ada di puncak gunung? Saat ini, Benson datang. "Julian, kenapa kamu ada di sini?" Julian juga melihat ke arah Benson dan bertanya, "Mengapa kamu ada di sini?" Benson berkata sambil tersenyum, "Saya menjadi terobsesi dengan arkeologi akhir-akhir ini. Saya tidak melakukan apa-apa. Saya bisa mengajak orang-orang berkeliling." "Benarkah?" Julian tersenyum tipis dan berkata, "Berkeliaran itu bohong, tapi keinginan memasuki mausolem kaisar pertama adalah nyata. Benson, kamu benar-benar cukup berani. Mausolem kaisar pertama adalah warisan nasional. Pusat perlindungan, tetapi Anda ingin merampok makam itu." Benson tertegun sejenak, lalu tersenyum dan berkata, "Julian, kamu terlalu banyak berpikir, saya datang ke sini hanya untuk melihat-lihat." Dia memiliki senyuman di wajahnya, tetapi di dalam hatinya dia mengutuk 18 generasi leluhur Julian. "Sialan Julian, kenapa kamu ada di sini? Tahukah dia bahwa aku akan memasuki mausolem kaisar pertama dan datang ke sini untuk menghentikanku? Tidak, aku harus menyuruhnya pergi." Setelah memikirkan ide, dia berjalan sambil tersenyum. "Julian, Komandan Langit, saya benar-benar tidak memiliki ide ini. Saya hanya terobsesi dengan arkeologi dan telah berkeliaran. Saya juga berencana pergi ke Gunung Changbai untuk melihat-lihat. Saya mendengar bahwa ada reruntuhan kuno yang terkubur di bawahnya Gunung Changbai." Dia mulai berbicara omong kosong. "Oh, sungguh, aku juga tertarik. Bagaimana kalau kita berkumpul?" Julian memandang Benson sambil tersenyum. Otot-otot di wajah Benson bergerak-gerak. "Komandan Langit, banyak hal yang harus kamu lakukan, dan pemilihan umum akan segera datang. Jika kamu tidak duduk di kota Kyoto, mengapa kamu berlarian?" Wajah Julian menjadi gelap dan dia berkata dengan dingin, "Benson, tolong berhenti bermain-main denganku. Jika kamu ingin memasuki makam kaisar pertama hari ini, bawalah aku bersamamu, jika tidak kamu bahkan tidak akan mau masuk." Ekspresi Benson menjadi serius. Julian berkata lagi, "Asal-usul keluarga Kotake telah tersebar ke seluruh dunia. Kamu harus membuat keputusan lebih awal, jika tidak, jika kamu menunda lebih lama lagi, yang lain akan datang, dan kemudian mereka semua akan memasuki mausolem kaisar pertama bersama-sama, dan kamu tidak akan mendapatkan hal-hal yang baik." "Apa, kamu tahu segalanya?" Benson terkejut. Hanya anggota inti keluarga Kotake yang mengetahui rahasia ini. Kenapa dunia luar mengetahuinya sekarang? Untuk sesaat, dia sedikit bingung. "Ya, aku tahu segalanya." Julian tersenyum dan berkata, "Apakah kamu ingin membawaku bersamamu atau tidak? Kamu membuat keputusan sendiri." "Julian, tolong berhenti membodohiku." Setelah Benson sedikit terkejut, dia sadar dan berkata, "Jika kamu ingin aku membawamu bersamaku, tidak mungkin. Paling buruk, aku tidak mau pergi." Benson tahu bahwa begitu Julian mengikutinya, dia pasti tidak akan mendapatkan hal-hal baik. Karena dia bukan tandingan Julian. Bab 827, ambil gambarnya. Bagaimana Benson membiarkan Julian ikut dengannya, bahkan jika dia terbunuh? "Apakah kamu tidak masuk?" Julian memiliki senyum cerah di wajahnya dan berkata, "Itu yang terbaik. Kalau begitu berikan saya diagram tata letak agensi di tangan Anda, dan saya akan pergi sendiri." Karena itu, dia mendekati Benson. Kotake dengan berani mundur sedikit. Swoosh! Keluarga Kotake dengan cepat menghunus pedang mereka. Saat mereka menghunus pedang, tubuh Julian melintas dan berbalik di tengah kerumunan seperti hantu. Dalam waktu kurang dari 3 detik, dia kembali ke tempatnya semula. Selusin anggota keluarga Kotake di belakang Benson titik akupunturnya disadap dan berdiri di samping tidak dapat bergerak. Benson tampak serius. Dia tahu bahwa Julian sangat kuat. Bahkan jika dia memperoleh keterampilan seumur hidup leluhurnya, dia tetap tidak akan menjadi lawan Julian. Julian mengulurkan tangannya, "Bawa ke sini, jangan paksa aku menghunus pedang. Jika aku menghunus pedang, maka kamu tidak akan punya kesempatan." Benson tampak sedih. "Saya pikir setelah mendapatkan keterampilan leluhur, saya akan bisa berjalan menyamping di dunia seni bela diri kuno." Tanpa diduga, dia masih dipukuli. "Julian, meskipun aku memberikannya kepadamu, kamu tidak memahami formasinya dan tidak bisa masuk. Sebaiknya aku mengantarmu ke sana." Akhirnya Kotake berani berkompromi. Karena dia tahu bahwa jika Julian ingin mengambil rencana tata letak agensi di tangannya, dia tidak akan bisa menyimpannya sama sekali. Mendengar ini, Julian tersenyum dan memberi isyarat mengundang, "Tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai." Kotake dengan berani berbalik dan berjalan menuju anggota klan, berniat untuk membuka kunci titik akupuntur klan. Namun, sekeras apapun dia berusaha, tidak ada gunanya. Dia berbalik dan memandang Julian, berdoa, "Jika Anda tidak membuka kunci titik akupuntur orang-orang saya, bagaimana Anda bisa bertindak?" Hehe. Julian tersenyum tipis.
Buka kunci titik akupuntur anggota keluarga Kotake dengan cepat. Hanya setelah titik akupuntur dibuka, orang-orang ini dapat bergerak. Benson memerintahkan, tanpa penundaan lebih lanjut, segera mulai mencari pintu masuk. Ya, anggota keluarga Kotake segera mulai mengambil tindakan. Sambil memegang roda rolet, gambar, dan kompas, kami mulai mengerjakan puncak gunung. Julian berdiri di samping dan memperhatikan sebentar. Anggota keluarga Kotake saling berbisik tentang posisi Kun, posisi Gan, jalan hidup, dan jalan kematian. Itu berantakan dan dia tidak dapat memahaminya. Dia tidak terburu-buru, tapi menatap dengan sabar. Dia duduk di sebelah Cilian, menatap Cilian yang terlihat ceroboh, dan bertanya, bisakah mereka benar-benar menemukan pintu masuknya? Oke, kata Cilian dengan santai. Namun, pada saat ini, menemukannya. Di kejauhan terdengar teriakan nyaring. Seorang lelaki tua berjongkok sambil memegang roda roulette. Segera buang debu yang ada di tanah. Di tanah, sebuah lempengan batu muncul. Pemimpin klan, setelah diselidiki, itu ada di sini. Mendengar ini, Benson segera berjalan mendekat. Julian dan Cilian juga dengan cepat berdiri dan berjalan mendekat. Sekelompok orang berkumpul di sekitar lempengan batu. Bagaimana cara membukanya? Benson bertanya. Orang tua yang memegang rolet berkata, ini adalah pintu masuk yang tersembunyi. Dibutuhkan mekanisme untuk membersihkan debu dan kerikil di tanah di sekitarnya. Mendengar ini, orang-orang di keluarga Kotake segera menjadi sibuk. Bersihkan semua debu, beberapa batu, dan tanah di tanah. Setelah beberapa saat, sebuah ruang terbuka seukuran lapangan basket terungkap. Tempat terbuka ini penuh dengan bebatuan biru, dan setiap lempengan batu berukuran sama. Lelaki tua itu memandangi bebatuan di tanah dan memikirkannya. Setelah beberapa saat, dia berjalan ke sebuah batu di sampingnya dan menginjaknya dengan keras. Batuan ini langsung tenggelam. Melihat adegan ini, Julian juga sangat gembira. Dia menatap Cilian dan berkata, ada sesuatu yang terjadi. Ya, Cilian mengangguk ringan. Setelah lelaki tua dari keluarga Kotake itu menginjak sebuah batu, dia mengambil 3 langkah dan sampai ke batu lainnya. Saat batu itu tenggelam, batu yang tadinya diinjak muncul kembali. Orang tua itu mengabaikannya dan melanjutkan ke bagian berikutnya. Sekitar 10 menit berlalu. Klik. Sebuah suara bergema. Saat suara itu datang, lempengan batu di area tengah menghilang seketika, dan sebuah lorong dengan diameter 5 meter muncul. Melihat lorong itu, Benson dengan cepat berjalan dengan gembira di wajahnya. Julian juga mengikuti dari belakang. Datang ke pintu masuk lorong. Lihat saja sekeliling. Di dalam pintu masuk lorong ada tangga menuju ke bawah tanah. Kotake dengan berani berjalan di depan. Julian datang terakhir, diikuti oleh Cilian, dan terakhir anggota keluarga Kotake. Namun, setelah berjalan hanya beberapa puluh meter, tidak ada jalan keluar. Julian memandang Benson dan bertanya, apa selanjutnya? Benson mengeluarkan rencana tata letak organisasi. Begitu dia mengeluarkannya, Cilian mengambilnya. Kamu, apa yang kamu lakukan? Benson meraung, aura kuat muncul dari tubuhnya, dan dia mengangkat tangannya untuk mengambil foto itu, mencoba mendapatkannya kembali. Cilian juga mengangkat tangannya. Keduanya bertukar telapak tangan. Benson langsung terlempar, dan tubuhnya membentur dinding batu. Dinding batunya sangat keras, hanya pecah karena benturan, tapi tidak runtuh sama sekali. Benson jatuh ke tanah dan mengeluarkan seteguk darah. Cilian mengambil diagram tata letak organisasi dan melihatnya. Julian juga membungkuk untuk melihatnya. Gambarnya sangat besar, dengan banyak jalan terekam di atasnya, serta tata letak beberapa institusi di jalan tersebut. Setelah melihatnya, Cilian melemparkannya ke Benson yang bangkit. Saudara Visser, ikuti aku. Dia mendatangi dinding batu di depannya dan menamparkan sisi dinding batu dengan satu tangan. Tiba-tiba sebuah pintu rahasia kecil muncul. Cilian memasukkan tangannya dan meletakkannya di tempatnya secara tiba-tiba. Saat ini, dinding batu yang menghalangi jalan di depan perlahan terbelah. Saat pintu batu terbuka, kabut kuning melayang keluar. Cilian segera memperingatkan, hati-hati, ini sangat beracun. Julian menahan napas tepat waktu dan segera mundur. Dia dan Cilian sama-sama lebih cepat, tetapi beberapa anggota keluarga Kotake lebih lambat. Mereka diselimuti kabut kuning, dan tubuh mereka langsung terbakar. Kotake berani menyelamatkan, tapi sudah terlambat. Mereka terbakar dengan sangat cepat, dan seluruh tubuh mereka langsung terbakar. Dalam waktu kurang dari 10 detik, ia terbakar menjadi abu. Melihat adegan ini, Julian tidak bisa menahan nafas dalam-dalam. Ini mengerikan. Cilian mengingatkan, Kaisar pertama adalah pejuang terkuat dalam ribuan tahun. Ketika dia memerintah dunia, dia memiliki terlalu banyak orang aneh. Mausoleum ini ditata dengan cermat dengan mekanisme. Setiap mekanisme dapat membunuh yang kuat. Jika Anda tidak, aku tidak ingat, jika kamu mengikuti tata letaknya, kamu akan mati jika memasuki tempat ini. Julian melirik Cilian dan bertanya, apakah diagram mesin ini dapat diandalkan? Cilian mengangguk dan berkata, dilihat dari situasi saat ini, itu seharusnya dapat diandalkan. Ayo pergi. Saat dia berbicara,
dia bergerak maju. Julian juga mengikuti di belakangnya. Benson tidak peduli dengan orang-orang yang terbakar sampai mati, dan mengikutinya masuk. Sekelompok orang memasuki mausolem Kaisar pertama. Setengah jam setelah mereka masuk, seseorang muncul lagi di puncak gunung. Ini adalah hari yang akan datang. Begitu surga muncul di puncak gunung, dia melihat jalan terbuka. Dia bergegas masuk tanpa ragu-ragu. Dia segera sampai di tingkat pertama, tetapi sekarang gerbang batu telah ditutup, dan dia tidak memiliki jebakan di tangannya. Dia tidak tahu di mana jebakan itu berada. Untuk sesaat, dia terjebak dan tidak dapat bergerak maju lebih jauh. Bab 828, Cillian melakukan serangan diam-diam. Surga telah tiba. Namun, hal itu terhalang oleh tembok batu. Brengsek. Surga mengutuk. Dia mengaktifkan energi aslinya dan menepukkan tangannya ke dinding batu di depannya. Namun, dinding batu ini dibuat oleh rakyat Kaisar pertama dan membutuhkan kerja keras selama bertahun-tahun. Bahan yang digunakan sangat istimewa. Bahkan jika langit berada di puncak tangga 6 surga, itu tidak dapat dipecah menjadi beberapa bagian. Harus ada lembaganya. Setelah dia marah, dia menenangkan diri dan mulai mencari petunjuk. Setelah lama mencari, saya tidak dapat menemukannya. Sebelum mekanismenya ditemukan, seseorang datang. Kali ini Dimitri yang datang. Dimitri melihat surga mencarinya, berjalan mendekat, meliriknya, dan bertanya, apa yang terjadi? Surga berkata, saya terlambat selangkah. Anggota keluarga Kotake telah memasuki mausolem Kaisar pertama dengan diagram mesin. Saya terjebak di sini dan tidak bisa masuk lebih dalam. Dimitri juga melihat sekeliling. Dia juga mulai mencari. Agensinya belum ditemukan, dan seseorang datang lagi. Ini adalah Kelvin yang datang setelah mendengar beritanya. Semakin banyak orang muncul di makam Kaisar pertama. Pada saat ini, Julian dan Cillian terus-menerus memecahkan jebakan dan masuk jauh ke dalam mausolem Kaisar pertama. Dan Benson mengikuti di belakang. Dia diam dari awal sampai akhir, dan manusia lain dari keluarga Kotake berhati-hati, dan mereka telah menempuh perjalanan tanpa kecelakaan. Cillian tiba-tiba berhenti. Julian bertanya, ada apa? Cillian berkata, jika diagram mesinnya benar, lokasi kita saat ini seharusnya berada di luar makam utama. Ini labirin, sangat aneh. Julian juga melihat diagram mesin. Dia juga tahu bahwa ada labirin di dalam makam. Dia memandang Benson dan bertanya, keluarkan fotonya dan lihat. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Benson mengeluarkan diagram tata letak mekanisme, menyerahkannya kepada Julian, dan berkata, labirin memang ditandai di peta mekanisme, tetapi tidak menunjukkan cara keluar. Julian membukanya dan membacanya. Labirinnya sangat besar dan terdiri dari beberapa rumah batu. Setelah memasuki pintu masuk, terdapat 9981 rumah batu. Ini adalah denah lantai. Namun, peta tersebut hanya menandai lokasi labirin, dan tidak ada cara untuk meninggalkan labirin tersebut. Dia memandang Cillian dan bertanya, apakah kamu masih ingat sudah berapa lama kita pergi? Cillian menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, saya tidak ingat. Saya berjalan melewati beberapa rumah batu sebelum saya ingat bahwa saya mencapai lokasi labirin. Kalau begitu kembalilah. Julian menunjuk ke cetak biru itu dan berkata, ayo kembali ke sini. Lihat cetak birunya. Meskipun jalan keluarnya tidak ditandai di peta, dari sudut pandang Tuhan, kita masih bisa dengan mudah melewati labirin tersebut. Cillian mengangguk dan berkata, itu saja. Julian menyimpan gambarnya. Aku, milikku. Sebelum Benson berani menyelesaikan kata-katanya, Julian memelototinya. Dia segera menutup mulutnya dan menelan sisa kata-katanya. Apa yang menjadi milikku juga milikmu. Kamu dapat menyimpannya untuk sementara, tetapi setelah aku pergi, kamu harus memberikannya kepadaku. Ini adalah warisan keluarga. Meskipun tidak ada gunanya setelah aku pergi, itu sangat penting bagi keluarga Kotakeku. Julian mengabaikan Benson. Mengikuti ingatannya, dia membuka pintu batu dan berjalan keluar. Cillian mengikuti dari belakang. Benson tidak mengikuti, dan dengan cepat membuka pintu batu lain bersama anggota keluarga Benson pergi. Setelah Julian berbalik, dia menyadari bahwa Benson tidak mengikutinya. Tiba-tiba dia merasakan firasat buruk dan berbalik lagi, tetapi orang itu telah pergi. Sialan, biarkan Benson berani kabur. Julian mengidentifikasi arahnya dan berkata, dia harus tahu cara keluar dari labirin. Dia harus pergi ke sini dan mari kita kejar dia. Cillian menariknya tepat waktu dan berkata, jangan bertindak gegabah. Labirin ini mungkin tampak sederhana, tetapi mengandung prinsip 4 simbol, 5 elemen, dan bagua. Jika Anda tidak memahaminya, Anda tidak akan memahaminya. Bisa keluar. Kita harus mengikuti metode yang kamu katakan sebelumnya dan kembali ke labirin. Dari titik awal, ambil cetak birunya dan lihat apakah kamu bisa keluar dari sudut pandang Tuhan. Itu saja. Julian mengangguk. Lalu mereka berdua berbalik. Namun, setelah melewati banyak rumah batu, saya tidak pernah kembali ke titik awal. Seharusnya tidak demikian. Julian tampak bingung dan berkata, saya ingat dengan jelas bahwa ketika saya datang ke sini, saya tidak melewati beberapa rumah batu. Saya juga berbalik ke arah saya datang.
Bagaimana ini bisa terjadi? Cilian tampak serius dan berkata, labirin ini dapat membingungkan ingatan orang. Sepertinya kita kembali dari jalan semula, tapi sekarang kita telah melangkah lebih jauh. Lalu kita berada di rumah batu manakah sekarang? Julian mengeluarkan bulungan kuno itu dan membacanya. Cilian merentangkan tangannya dan berkata, bagaimana saya mengetahui hal ini? Apa yang harus dilakukan? Julian mulai berpikir. Ya. Cilian tiba-tiba berteriak. Julian memandangnya. Cilian berjalan menuju Julian. Mendekatinya dan berbisik, Saudara Visser. Julian mendengarkan dengan seksama. Pada saat ini, Cilian tiba-tiba mengambil tindakan dan menamparkan dada Julian dengan telapak tangannya. Cilian naik ke tangga ketiga. Dia menyerang dengan seluruh kekuatannya, dengan kekuatan yang besar. Julian ceroboh. Dia tidak menyangka Cilian akan mengambil tindakan terhadapnya, dan dia tidak mengambil tindakan pencegahan. Tubuhnya pingsan, terbentur dinding batu dengan keras, lalu jatuh kembali ke tanah. Engah. Seteguk darah muncrat. Anda. Dia menunjuk ke arah Cilian dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi begitu dia membuka mulutnya, rasa sakit yang hebat menjalar ke seluruh tubuhnya. Dia segera berbalik dan bangkit, duduk bersila di tanah, menstimulasi energi sejatinya untuk menekan kerusuhan darah di tubuhnya. Pada saat yang sama, dia menatap dingin ke arah Cilian yang berdiri di samping. Saudara Visser, kamu ceroboh. Tahukah kamu bahwa di dunia seni bela diri kuno, kamu tidak bisa mempercayai siapapun? Sudut mulut Cilian terangkat, membentuk senyuman tipis. Hati Julian muncul dengan kemarahan yang luar biasa. Ia mempercayainya karena Cilian adalah kakak tertua Kailin. Meskipun mereka pernah bertarung satu kali, terakhir kali mereka bertarung di jalur Tianshan, keduanya berakhir tepat sasaran. Dan pada akhirnya Cilian menyerah dan pergi. Dia tidak pernah menyangka Cilian akan menyerangnya secara diam-diam. Saat ini, ada kekuatan dingin di tubuhnya. Kekuatan ini seperti belatung tarsal yang tidak bisa diusir. Apalagi energi dingin ini dengan cepat menghancurkan tubuhnya. Pada saat ini, dia kehilangan kemampuan bertarungnya untuk sementara. Cilian berjalan menuju Julian dan mengambil pedang di tanah. Pedang yang bagus. Begitu dia mengambilnya, kekuatan mengerikan datang dari pedangnya. Dia menjatuhkan pedang di tangannya tepat waktu, menatap telapak tangannya, dan kulitnya terbakar lagi. Pedang yang aneh. Dia bergumam pelan. Julian menatap Cilian dan bertanya, mengapa kamu ingin menyerangku? Apa yang kamu rencanakan? Julian mengulur waktu. Dia terluka agak parah sekarang. Jika Cilian mengambil tindakan terhadapnya, dia pasti akan mati. Selama dia diberi waktu beberapa menit, dia akan mampu menekan luka di tubuhnya. Bahkan jika dia masih terluka, dia akan mampu melawan Cilian, bukan untuk membunuhnya, tapi setidaknya melarikan diri. Cilian melirik Julian dan berkata dengan tenang, tidak ada alasan, saya hanya ingin memberitahu Anda bahwa ketika berjalan di dunia seni bela diri kuno, Anda tidak dapat mempercayai siapapun. Anda harus berhati-hati kapanpun dan dalam situasi apapun. Itu saja, kamu harus menjaga dirimu sendiri, aku akan mundur dulu. Setelah Cilian selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Dia tidak peduli dengan Julian atau pedang naga nomor 1 di tanah. Saat ini, Julian sedang dalam kekacauan. Hanya untuk memberitahuku bahwa aku tidak bisa mempercayai siapapun. Dia bingung. Entah obat apa yang dijual di Labu Cilian. Bab 829, terlalu kuat. Cilian pergi. Setelah berjalan beberapa rumah batu, saya bertemu seseorang. Dia adalah Landa. Tuan. Cilian berbicara dengan hormat. Bagaimana? Landa meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Cilian berkata, Julian, anak ini, agak terlalu sombong. Dia mudah mempercayai orang. Begitu dia mempercayai seseorang, dia hampir tidak memiliki pertahanan. Dia sangat defensif terhadap Benson, tetapi tidak terhadap saya. Saya menyerangnya diam-diam, dan aku menggunakan seluruh kekuatanku. Lando mengangguk ringan dan berkata, dia telah menjadi orang terkuat di dunia ketika dia berusia kurang dari 30 tahun. Adalah normal untuk menjadi sedikit gila dan sedikit sombong. Biarkan dia memberinya pelajaran kali ini sehingga dia akan lebih bijaksana di masa depan. Tuan, mengapa kamu begitu baik pada anak ini, Julian? Cilian bertanya. Yang lain tidak tahu, tapi dia mengetahuinya. Julian bertempur di hutan belantara selatan selama 10 tahun dan menyelamatkan hari itu setiap saat. Bukan karena dia beruntung atau beruntung, tapi ada orang menakutkan di belakangnya yang selalu membantunya. Selama 10 tahun terakhir, Lando mengawasi Julian dari belakang. Melihatnya tumbuh selangkah demi selangkah, dari seorang prajurit menjadi seorang pelatih. Namun, Cilian tidak mengerti mengapa Lando begitu baik memiliki orang luar. Bukan itu yang seharusnya kamu tanyakan. Ya. Cilian tidak bertanya lagi. Julian, sebaliknya, sedang menyembuhkan lukanya. Kali ini, Cilian memberinya pelajaran. Pelajaran ini tak terlupakan baginya. Dia tidak akan pernah melupakannya seumur hidupnya. Setelah beberapa saat, dia menggunakan tiangan Zenki untuk secara paksa menekan udara dingin dan dingin di tubuhnya, dan akhirnya mengusirnya. Meskipun energi dingin dari telapak tangan Xuanling telah hilang, dia terluka.
Dia mengeluarkan 81 jarum dan mulai menyelamatkan dirinya sendiri. Setelah beberapa kali suntikan, lukanya hampir pulih sepenuhnya. Cek, cek, lumayan, sangat bagus. Tiangan Qi yang sangat kuat dan bertenaga. 81 jarum yang menantang surga. Tawa bergema. Kemudian seseorang mendorong pintu batu hingga terbuka dan berjalan keluar. Dia adalah Cilian yang pergi. Bajingan. Ketika Julian melihat Cilian, api di hatinya langsung membumbung tinggi. Swoosh. Dia tiba-tiba mengeluarkan pedang naga pertama. Energi pedang yang besar diubah menjadi tubuh pedang. Energi pedang mendekati Cilian. Sial, apa kamu serius? Ekspresi Cilian sedikit berubah, dia dengan cepat menghindar dan kemudian membuka pintu batu dan melarikan diri dari rumah batu tempat Julian berada. Dentang. Energi pedang menyerang pintu batu. Sebuah tanda tertinggal di pintu batu. Julian membawa pedang naga pertama dan mengejarnya, tetapi setelah membuka gerbang batu, dia kehilangan jejak Cilian. Dia melihat ketiga gerbang batu, dan setelah sedikit penilaian, dia memilih gerbang batu terdekat untuk dikejar. Setelah membuka beberapa pintu batu berturut-turut, Cilian tidak ditemukan. Pada saat ini, Julian menyadari bahwa dia tersesat. Dia terjebak di labirin pintu batu. Dia mengeluarkan peta gulungan kuno dan mencoba mencari jalan keluar, tapi dia tidak tahu di rumah batu mana dia berada. Dia mencoba peruntungannya untuk melihat apakah dia bisa pergi. Singkirkan gambarnya. Mulailah bergerak dalam garis lurus. Namun, setelah berjalan lebih dari setengah jam dan melewati setidaknya 300 rumah batu, dia tetap tidak bisa meninggalkan labirin bawah tanah ini. Sial, apa-apaan ini? Kenapa aku tidak bisa keluar? Julian mengutuk dengan marah. Sejak debutnya, dia tidak pernah merasa begitu sedih. Perasaan menjadi kuat tetapi tidak dapat menggunakannya sungguh membuat frustrasi. Apakah tidak ada cara untuk pergi? Tepat ketika Julian merasa sedih, sebuah suara datang, dan kemudian pintu batu di belakangnya dibuka. Cilian datang. Begitu dia datang, dia segera berhenti dan berkata, "Jangan lakukan itu, Saudara Visser, saya benar-benar tidak punya niat lain. Saya hanya ingin menggunakan kesempatan ini untuk memberitahu Anda, jangan mudah mempercayai orang. Jika saya mengambil hidupmu, kamu akan terluka sebelumnya. Aku mengambil tindakan ketika saatnya tiba, jadi bagaimana aku bisa melepaskanmu, kan?" Cilian berkata sambil tersenyum. Namun, yang menyambutnya adalah energi pedang yang tajam. Tubuhnya seperti tokek, memanjat dinding batu dan menghindari serangan Julian. Dan tembok batu ini sangat keras. Bahkan dengan kekuatan Julian saat ini, dia hanya dapat meninggalkan bekas di dinding batu dan tidak dapat memecahkannya. Saudara Visser, mohon ampunilah pedangmu. Aku bisa membawamu keluar dari labirin bawah tanah ini. Jangan mengambil tindakan dulu. Dengarkan saja aku. Cilian mengelak saat berbicara. Setelah Julian melampiaskan amarahnya, kemarahan di dalam hatinya mereda. Dia berhenti, memasukkan pedang naga pertama di tangannya ke dalam sarungnya, menatap Cilian yang berhenti, dan bertanya, "Mengapa kamu melakukan ini? Siapa yang memerintahkan kamu? Apakah itu Lando?" Meskipun Julian mudah mempercayai orang lain, dia juga mengandalkan penilaian dan intuisinya sendiri. Menurutnya Cilian tidak buruk. Setidaknya itu tidak buruk pada dasarnya. Itulah yang saya yakini. Ya. Cilian berkata sambil tersenyum, "Sebenarnya, tuannya, Lan Tuo, telah memperhatikanmu sejak lama. Dia telah memperhatikanmu sejak kamu melarikan diri dari sungai ke hutan belantara selatan. Apakah kamu benar-benar berpikir seperti itu dalam 10 tahun ini? Kamu bisa selamat dari perang. Apakah kamu hanya beruntung bisa selamat?" Julian memandang Cilian dengan ekspresi aneh. "Hei, jangan bicarakan ini lagi. Ayo pergi. Aku akan membawamu pergi dan langsung pergi ke tempat pertarungan pedang itu." Cilian tidak banyak bicara, meletakkan tangannya di belakang punggung, berbalik dan pergi. Julian mengikuti di belakangnya. Kali ini, dengan Cilian memimpin, dia keluar dari labirin hanya dalam 10 menit. Setelah itu, banyak jebakan yang rusak dan kami sampai di makam utama mausolem. Terdapat juga mekanisme pada dinding batu di salah satu sisi makam utama. Cilian langsung membuka mekanismenya. Bawah tanah langsung terbuka, dan sebuah lorong muncul. "Nak, pahami baik-baik." Sebuah suara datang. Tubuh Julian terus berjatuhan. Pada saat dia bereaksi, bagian di atas kepalanya telah menyatu. Dia tiba-tiba meningkatkan energinya dan terbang lagi. Dia datang ke tempat di mana lorong itu ditutup dan berusaha keras, tetapi dia tidak bisa mendorongnya. Apa yang sedang dilakukan anak ini? Julian bingung. Selanjutnya, tubuhnya terus menurun. Setelah turun sekitar 100 meter, kami muncul di sebuah rumah batu. Rumah batunya tidak besar, sekitar 300 meter persegi, dan keseluruhan rumah batunya sangat kosong. Di dalam gelap. Bahkan jika Julian adalah seorang pejuang dan pejuang yang kuat, dia hanya dapat melihat garis besarnya. Dia bisa melihat beberapa pola terukir di dinding batu. Awal dari polanya adalah adegan beberapa orang melawan burung phoenix. Melihat adegan ini, Julian sangat tertarik. Saya lupa di mana saya berada dan memperhatikan dengan seksama.
Dinding batu merekam adegan Su Fu memimpin orang-orang aneh ke laut, bertemu burung Phoenix, dan melawan burung Phoenix. Meski kalah, Phoenix juga terluka. Dan Su Fu juga mengambil kembali darah burung Phoenix. Setelah kembali, Kaisar pertama menggunakan darah Phoenix dan bahan obat yang tak terhitung jumlahnya untuk menyempurnakan pil emas 9 transformasi. Adegan ini juga merekam adegan penempaan pedang pertama dan penciptaan duel pedang pertama. Yang tercatat kemudian adalah pertarungan pedang pertama. Ketika Julian melihat pertunjukan pedang pertama, dia juga tertarik dengan pertunjukan pedang pertama. Dia berdiri di rumah batu untuk waktu yang lama. Butuh waktu lama baginya untuk menyelesaikan membaca. Setelah membacanya, saya menarik napas dalam-dalam. Ilmu pedang semacam ini jelas bukan seni bela diri yang bisa ditemukan di dunia ini. Terlalu kuat untuk bertahan di dunia ini. Jika seseorang dengan niat jahat mempelajarinya, itu pasti akan menjadi bencana bagi dunia. Setelah Julian menghafal keterampilan pedang pertama di pikirannya, dia segera mengeluarkan pedang naga pertama. Bilah pedang yang tajam terus menempel di dinding batu, menghancurkan semua ilmu pedang di dinding batu. Bab 830, Pertempuran Sengit. Ilmu pedang pertama terlalu kuat. Julian merasa takut hanya dengan melihatnya. Jika seseorang dengan niat jahat mempelajari ilmu pedang seperti itu, pasti akan menjadi bencana bagi dunia. Dia hanya bisa menghancurkannya. Ilmu pedang pertama memiliki persyaratan masuk yang sangat tinggi. Memulai ilmu pedang yang pertama membutuhkan tingkat pemahaman ilmu pedang yang sangat tinggi. Dan ambang batas ini setara dengan 14 pedang surgawi, salah satu ilmu pedang Tai. Hanya ketika Anda mencapai level ini Anda dapat memenuhi syarat untuk mempraktikkan ilmu pedang yang tak tertandingi ini. Julian takut. Dia sangat takut. Panggilan. Setelah menghancurkan semua keterampilan pedang di dinding batu, Julian menghela nafas lega. Dia menghafal skill pedang pertama. Ilmu pedang ini begitu kuat sehingga sulit baginya untuk melupakannya. Setelah menghancurkan pedang di dinding batu, dia teringat bahwa dia dalam bahaya dan mencari jalan keluar. Namun, setelah lama mencari, saya masih belum menemukan mekanisme untuk membuka dinding batu di atas kepala saya. Tepat saat dia khawatir. Klik. Mekanisme di atas dibuka. Melalui cahaya redup, Julian melihat sebuah kepala mencuat. Dia adalah Cillian. Saudara Visser, seberapa baik kamu belajar? Julian meningkatkan energinya, melompat, dan langsung terbang. Melihat Cillian, yang memiliki senyum lucu di wajahnya, dia tampak ragu dan bertanya, tidak ada tanda pada gambar di mana pertunjukan pedang pertama dilakukan. Bagaimana Anda tahu bahwa ada pertunjukan pedang pertama di sini? Kamu pernah ke sini sebelumnya? Bagaimana aku bisa berada di sini? Cillian berkata sambil tersenyum, saya hanya mengikuti perintah. Saya mendengar guru saya berkata bahwa ilmu pedang pertama bukanlah ilmu pedang yang tak terkalahkan, tetapi untuk tahap Anda saat ini, itu sudah cukup untuk Anda latih. Lanta. Julian tertegun dan berkata, apakah dia pernah ke sini sebelumnya dan melihat ilmu pedang pertama? Cillian merentangkan tangannya dan berkata, saya tidak tahu tentang ini. Anda telah berada di sana selama setengah hari. Bahkan jika Anda belum mempelajari keterampilan pedang pertama, Anda seharusnya sudah menghafal semuanya. Saya kira Anda harus menghafalnya. Telah menghancurkannya. Bagaimana kamu tahu? Julian melirik Cillian. Tebakan. Cillian tersenyum tipis, pencapaian seni bela diri Anda terlalu rendah. Anda pasti akan ketakutan ketika melihat ilmu pedang yang begitu menakutkan. Hati Anda tertuju pada orang-orang Daxia, dan Anda khawatir beberapa orang yang ambisius akan mempelajari ilmu pedang ini, bawa masalah bagi dunia, dan hancurkan dengan cara yang wajar. Julian hanya menatap Cillian dalam-dalam dan tidak berbicara. Sekarang dia semakin tidak bisa melihat melalui Cillian, dan dia juga tidak bisa melihat melalui Lando. Oke, jangan perhatikan ini. Pil emas 9 putaran adalah hal yang baik. Setelah Anda mendapatkan pil emas 9 putaran, Anda akan memiliki harapan untuk memasuki 9 alam. Menghitung waktu, orang lain juga harus aku khawatir tempat ini akan ada di sini nanti. Akan terjadi pertempuran sengit. Cillian berbalik dan pergi. Julian mengikuti di belakangnya. Tempat di mana mereka berada adalah makam utama. Cillian membuka mekanisme di makam utama, dan sebuah lorong muncul di satu sisi. Dentang-dentang-dentang. Tidak lama setelah berjalan, saya mendengar suara perkelahian. Cillian tiba-tiba menjadi energik, berbalik dan memandang Julian, dan mengingatkan, kita hampir sampai di gua dan, hati-hati. Julian mengangguk. Dia mengikuti Cillian dan bergerak maju dengan hati-hati. Setelah berjalan beberapa saat, saya melihat seseorang berkelahi di rumah batu di depan. Ini adalah pertarungan jarak dekat multi pemain. Julian melihat banyak orang. Kakeknya Dimitri, Surga, Benson, Maha Shaolin, Dubutianya, Luka, dan bahkan pemilik lama Senjian Villa datang untuk ikut bersenang-senang. Beberapa orang bertempur sengit. Sepertinya barangnya ada di sini. Cillian melihat huru hara di depan, tersenyum, dan kemudian berkata dengan keras, hei, apa yang kamu lakukan? Menurut informasi yang dapat dipercaya, masih ada 7 atau 8 pil emas 9 putaran. Ini cukup, mengapa repot-repot menelepon? Bagaimana kalau panggilan? Begitu dia membuka mulutnya, Surga mendengus dingin.
Pil emas 9 transformasi adalah milikku, bagaimana kucing atau anjing bisa mendapatkannya? Surga sangat angkuh dan angkuh. Dia sekarang telah mencapai puncak tangga 6 surga dan merupakan orang yang paling dekat dengan 9 alam. Hanya Dimitri yang bisa bertarung dengannya. Tidak ada orang lain yang cocok. Jika Dimitri tidak mengganggunya, semua orang mungkin bukan lawannya. Sekarang, satu musuh melawan 3 musuh. Mereka bertarung sengit dengan Benson, Dubutianya dan Luka. Dan Dimitri juga 1 lawan 2. Pertarungan sengit dengan Maha Shaolin dan Geizi, pemilik lama Villa Senjian. Bahkan dengan selusin dari mereka, Surga dan Dimitri saling menekan. Sekarang, kecuali Surga dan Dimitri, semua orang terluka. Terutama Bensong, dia bahkan belum menaiki tangga, dia hanya berada di tengah-tengah alam ke-8, dan sekarang dia dalam keadaan berantakan, dengan darah tumpah dari sudut mulutnya, dan salah satu lengannya digantung lehernya, dan dia hampir terjatuh. Surga segera mengambil tindakan dan menamparkan Luka dengan telapak tangan lainnya. Luka tahu betapa menakutkannya langit, jadi dia tidak berani menyapanya dan segera menghindar. Ledakan. Telapak tangan langit jatuh di dinding batu yang keras. Tanda tamparan langsung muncul di dinding batu. Pada saat ini, Dimitri tiba-tiba menunjukkan kekuatannya dan menyerang beberapa telapak tangan dengan kecepatan yang sangat cepat. Shaolin Maha, Geizi, pemilik lama Excalibur Villa, langsung tertabrak, tubuhnya terlempar ke belakang dan membentur tembok dengan keras, kemudian ia terjatuh ke tanah, muntah darah, dan tidak bisa bangun untuk beberapa saat. Tubuh Dimitri mendarat di tanah, bertepuk tangan, melihat kedua orang yang tergeletak di tanah, mengangkat sudut mulutnya, dan membuat senyuman tipis, jangan melebih-lebihkan kemampuanmu. Setelah Dimitri mengalahkan kedua lawannya, Surga pun menunjukkan kekuatannya. Seluruh kekuatannya digunakan. Mereka bertiga, Luka, Dubutianya dan lainnya, mundur selangkah demi selangkah. Julian berdiri dan memperhatikan dari kejauhan. Tak lama kemudian, pertempuran mereda. Semua orang jatuh. Hanya 2 orang yang masih berdiri, yaitu Dimitri dan Surga. Keduanya saling memandang, dan aura kuat muncul dari tubuh mereka. Dimitri berbalik dan memandang Julian dan berteriak, Julian, sama-sama. Mari kita bergabung dan kalahkan Surga. Dengan cara ini, pil emas 9 putaran akan menjadi milik kita. Surga juga takut pada Julian dan Sarah. Dia melihat ke arah Julian dan melihat Sarah juga tidak mengikuti, jadi dia menghela nafas lega. Surga memandang Julian dan berkata, Julian, jangan lupa bahwa kita masih memiliki kerjasama. Julian memang sangat kooperatif. Dia berjalan mendekat, berdiri di antara Surga dan Jiang Tian, memandang mereka berdua, dan berkata, jika tidak, mari kita berhenti dulu dan mencari pil emas 9 putaran. Jika ada, bagilah sama rata. Jika tidak, bagaimana kalau pergi satu sama lain? Mendengar ini, Dimitri menyingkirkan aura menakutkan di tubuhnya dan berkata, kalau begitu, ayo berhenti. Surga pun membubarkan nafas dari tubuhnya. Mata beberapa orang tertuju pada pintu rahasia kecil pada saat yang bersamaan. Demi keadilan, saya akan memeriksanya. Cilian berjalan cepat. Begitu dia bergerak, tubuh Surga muncul di hadapannya seperti hantu, menghalangi jalannya, dan berkata dengan suara dingin, apakah aku membiarkanmu bergerak? Cilian mengangkat bahunya dan berkata, oke, tolong. Surga akan segera muncul. Dia baru saja mengambil beberapa langkah ketika Dimitri muncul di depannya, menghalangi jalannya. Surga memandang Julian dan berkata, Julian, pergilah. Aku. Julian menyentuh hidungnya. Dimitri juga mengangguk, baiklah, pergilah. Saat ini, orang lain yang jatuh ke tanah sudah bangun. Mereka semua terluka, dan mereka semua duduk bersila di tanah, mengaktifkan Ki untuk menyembuhkan luka mereka. Melihat pemandangan ini, tidak ada yang berbicara. Namun, orang-orang yang terluka ini memiliki perhitungan kecil di benak mereka. Terutama Benson. Dia akhirnya menemukan tata letak organisasinya. Dia awalnya mengira kunjungannya ke Mausoleum Kaisar pertama akan tenang, tetapi dia tidak menyangka hal itu akan diketahui seluruh dunia dan begitu banyak orang kuat akan muncul. Namun di antara orang-orang kuat ini, dialah yang paling lemah. Dia juga memikirkan bagaimana dia bisa mendapatkan sepotong kue itu. Bab 831, 9 ternyata pil emas. Setiap orang mempunyai pemikiran yang berbeda-beda. Dimitri, sebaliknya, meminta Julian untuk mendapatkan pil emas 9 putaran. Ini adalah gua dan di depan, ada pintu rahasia. Di bawah tatapan banyak mata, Julian berjalan menuju pintu rahasia. Dia mendorong pintu dengan lembut. Tidak ada mekanisme di pintunya, tetapi pintunya sangat berat, beratnya beberapa ribu kilogram. Dia tidak bisa membukanya tanpa mengaktifkan energi aslinya, dia mendorong pintu hingga terbuka. Zi. Pintu rahasia perlahan dibuka. Beberapa debu menggulung. Julian mengulurkan tangan dan mengipasi dirinya sendiri. Masuk. Ruangan di dalamnya tidak terlalu besar, hanya sekitar 10 meter persegi. Terdapat beberapa kotak batu kecil di dinding batu. Dia berjalan mendekat dan membukanya satu persatu. Tapi semuanya kosong di dalam. Ketika saya membuka yang terakhir, saya menemukan ada botol kristal kecil di dalamnya.
Saat dia melihat botol itu, dia merasa senang. Dia tahu bahwa di dalamnya mungkin ada pil emas 9 transformasi. Dia tidak membukanya untuk dibaca, menyimpannya, dan berjalan keluar. Bagaimana? Surga dan Dimitri berbicara serempak. Julian merentangkan tangannya dan berkata, tidak ada apa-apa, ini kosong. Mustahil. Surga adalah orang pertama yang tidak mempercayainya. Dia segera berjalan dan melihat kotak batu yang terbuka. Ketika dia melihat tidak ada apa-apa di dalamnya, dia memandang Julian dengan tidak percaya, apakah kamu menyembunyikannya? Julian melirik ke surga dan berkata dengan tenang, jika saya mengatakan tidak, tidak akan ada. Apa yang harus saya sembunyikan? Anda terlalu banyak berpikir. Dengan mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan menuju Dimitri, dan berkata, ngomong-ngomong, siapa yang menyebarkan berita ini? Apakah Arthur dari Paviliun Linlang? Mausoleum ini telah ada selama ribuan tahun, lebih dari 2000 tahun yang lalu bagaimana orang bisa mengetahui hal ini? Saya pikir kita semua telah jatuh ke dalam perangkap. Oh. Dimitri memandang Julian dan bertanya, apa masalahnya? Julian memandang banyak orang kuat yang duduk bersila di tanah mendesak energi sejati mereka untuk menyembuhkan luka mereka, dan berkata, ini mungkin konspirasi Paviliun Linlang. Coba pikirkan, Paviliun Linlang selalu netral, tapi kali ini berita dirilis. Apa tujuan menyatukan semua orang di sini? Apakah kamu hanya meminta kami untuk mengambil harta karun itu? Menurutku itu tidak mungkin. Paviliun Linlang ingin kita saling membunuh. Paviliun Linlang sangat ambisius sehingga mereka membiarkan kita saling membunuh dan pada akhirnya menuai keuntungan. Julian dengan singkat menyatakan analisisnya. Arthur memberinya berita itu, dan dia pikir tidak ada orang lain yang mengetahuinya kecuali dia. Namun dia tidak menyangka hampir semua orang berkuasa di Daxia akan datang. Ini membuatnya merasa bahwa Arthur mempunyai niat buruk. Julian, benarkah itu tidak ada? Apakah kamu menyembunyikannya? Biarkan aku mencarinya. Surga masih tidak percaya pada Julian dan ingin menggeledah tubuh Julian. Julian berbalik, menatap ke langit, dan berkata dengan tenang, jika saya mengatakan tidak, tidak akan ada. Kenapa, kamu tidak percaya padaku? Saya tidak begitu percaya. Surga menatap Julian. Hanya Julian yang masuk, dan dia merasa pasti ada pil emas 9 transformasi di sini. Pil emas 9 ternyata disembunyikan oleh Julian. Oke, ayolah. Julian memegang pedang naga pertama, merentangkan tangannya, dan sepertinya dia ada di sini untuk mencari. Julian sangat bebas dan santai, surga tahu, dia benar-benar tidak punya apa-apa. Sialan Arthur. Dia mengutuk dengan keras. Sekarang, dia juga mempercayai kata-kata Julian, Arthur tidak punya niat baik. Pil emas 9 putaran telah hilang, dan untuk seni pedang pertama, menurutku juga tidak. Semuanya, jika kalian masih ingin terus mencari seni pedang pertama, lanjutkan dan mencarinya. Aku ada urusan lain, jadi aku tidak akan menemanimu. Julian telah mendapatkan pertarungan pedang pertama dan menghancurkannya. Bahkan jika orang lain menemukan lokasi penghakiman pedang pertama, mereka tidak akan bisa mendapatkan penghakiman pedang pertama. Dia meninggalkan sepatah kata pun dan berbalik untuk pergi. Ketika dia sampai di depan luka, dia berhenti. Melihat luka yang terluka. Ketika dia berada di Sekte Tianshan, luka memberinya anggur suci dari Sekte Tianshan, dan keterampilannya meningkat pesat. Selanjutnya, saat dia dikejar oleh Bari, luka membelanya sampai mati. Dia masih memiliki kesan yang baik terhadap luka. Sekarang luka terluka, dia juga berencana untuk merawatnya. Sebuah kawat baja terlepas dari selongsongnya. Kawat itu terbelah dan berubah menjadi jarum. Memegang 81 jarum, dia akan merawat luka. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Luka menatap Julian dengan ekspresi waspada di wajahnya. Julian berkata, tidak peduli menjadi orang seperti apa Anda sekarang, Anda pernah menyelamatkan saya, dan saya mentraktir Anda hari ini, yang dapat dianggap sebagai membalas kebaikan yang pernah saya miliki. Saat dia berbicara, dia mulai menampilkan 81 jarum melawan surga. Luka juga percaya pada karakter Julian dan tidak menolaknya, juga tidak khawatir. Julian memasukkan jarum ke dalam tubuhnya, dan dia hanya merasakan kehangatan menyebar ke seluruh tubuhnya. Setelah beberapa jarum, dia merasa nyaman di sekujur tubuhnya, dan kemudian kekuatan magis dengan cepat memperbaiki tubuhnya yang terluka parah. Hanya dalam beberapa menit, luka di tubuhnya sembuh secara ajaib. Julian menarik 81 jarum dan berbalik untuk pergi. Begitu dia pergi, luka berdiri, meregangkan ototnya, dan berkata dengan ekspresi terkejut dan tidak percaya, sungguh menakjubkan. Keterampilan medis Julian benar-benar yang terbaik di dunia. Julian pergi. Tidak ada yang menghentikannya. Cilian mengikutinya. Keduanya mengabaikan yang lain dan segera meninggalkan mausoleum Kaisar pertama. Di luar makam, Cilian bertanya, apakah benar-benar tidak ada pil emas 9 transformasi? Ya, tidak. Julian berhenti, berbalik dan melihat Cilian di belakangnya, dan berkata, kita semua telah tertipu. Benarkah? Cilian tampak tidak percaya. Landuo secara pribadi menceritakan kepadanya segala sesuatu yang ada di makam Kaisar pertama. Karena pedang Jue pertama ada, maka akan ada pil emas 9 transformasi. Saudara Visser, saya tidak belajar dengan baik.
Jangan berbohong kepada saya. Tidak ada orang lain di sini. Keluarkan. Saya tidak ingin pil emas 9 putaran Anda. Tidak terlalu. Julian berkata dengan wajah serius, jika kamu tidak percaya, aku tidak bisa menahannya. Ucapkan selamat tinggal saja. Aku akan kembali ke kota Kyoto. Masih banyak hal yang menunggu untuk aku tangani di kota Kyoto, izinkan aku pergi. Julian berbalik dan pergi. Cillian berdiri di sana, memperhatikan sosok Julian yang pergi, menyentuh dagunya, dan bergumam pelan, benarkah? Ini tidak mungkin, guru dengan jelas mengatakan bahwa ada. Segera, ada senyuman tipis di wajahnya. Anak ini sepertinya sudah tumbuh besar. Julian pergi dengan cepat. Setelah meninggalkan area di mana mausolem kaisar pertama berada, dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa Cillian tidak mengikuti. Baru kemudian dia mengeluarkan botol kristal kecil yang dia peroleh dari mausolem kaisar pertama dari sakunya dan membukanya. Begitu dia membukanya, aroma obat yang menawan memenuhi udara. Aromanya saja membuat Julian merasa rileks dan nyaman. Semua pori-pori di tubuhnya terbuka saat ini, dan dia merasa sangat nyaman. Dia tidak tahu apakah ramuan ini bisa memungkinkannya memasuki 9 alam. Tapi kalau dilihat dari aromanya saja, ini sudah pasti bagus. Terlalu kuat. Julian menarik napas dalam-dalam. Segera tuangkan obat mujarab dari botol. Ini adalah beberapa ramuan emas, masing-masing hanya seukuran kelengkeng. Semua dijumlahkan, tidak lebih, tidak kurang, tepat 7. Itu sama seperti yang dikatakan Cillian. Cillian ini tahu banyak. Seolah-olah mausolem kaisar pertama adalah taman belakangnya, termasuk berapa banyak pil emas 9 putaran yang ada. Julian bergumam pelan. Jika dia tidak mengetahui bahwa ini adalah makam kaisar pertama, mereka akan menjadi orang pertama yang masuk dalam 1000 tahun. Dia bahkan curiga bahwa Cillian pernah ke mausolem kaisar pertama dan curiga bahwa dialah yang memasukkan pil emas 9 transformasi ke dalamnya. Bab 832 Evelyn menimbulkan masalah lagi. Kyoto. Setelah Julian pergi ke mausolem kaisar pertama, Evelyn juga membantu Taraf dengan cepat mengatur ulang kamar dagang era baru. Selama periode ini, dia belajar sesuatu dari mulutnya. Begitulah kondisi tubuh Sarah. Kamu tidak punya waktu bertahun-tahun lagi untuk hidup. Sarah memandang Taraf dengan kaget dan bertanya, apakah itu benar? Ini masih bisa salah. Taraf berkata, Julian membawa Sarah untuk menemukan Kelvin sebelumnya, dan Kelvin adalah tuanku. Aku ada di sana, dan tuanku sendiri yang mengatakannya. Jika dia tidak bisa memikirkan ngomong-ngomong, Sarah tidak akan bisa berbuat apa-apa. Bertahun-tahun. Ini. Evelyn tercengang. Sarah kelihatannya baik-baik saja, kenapa umurnya baru beberapa tahun? Saat ini, dia punya pemikiran lain di benaknya. Aku akan menemui Sarah. Dia mengucapkan selamat tinggal pada Taraf. Tidak lama kemudian, Evelyn muncul di rumah Sarah. Dalam 2 hari terakhir, Sarah ada di rumah dan tidak pergi kemana-mana. Ketika Evelyn tiba, dia sedang memangkas beberapa bunga dan tanaman di halaman dan duduk di pavilion untuk beristirahat. Masuk. Dia melihat Evelyn mendekat dan berbicara dengan lembut. Evelyn mendekat dan duduk di sampingnya. Ada apa? Apakah ada yang salah? Suara Sarah sangat tenang. Anda. Evelyn memandang Sarah. Kecuali warna rambutnya, semuanya tampak normal. Apa yang ingin kamu katakan? Sarah memandang Evelyn. Evelyn berpikir sejenak, lalu bertanya, saya mendengar Taraf berkata bahwa Anda memiliki masalah fisik dan hidup Anda hanya beberapa tahun lagi. Apakah ini benar? Mendengar ini, ekspresi Sarah menjadi serius. Dia mengangguk sedikit dan berkata, iya. Apa, bagaimana ini bisa terjadi? Evelyn tampak khawatir dan bertanya, semuanya baik-baik saja, mengapa tidak berhasil? Hush. Sarah menghela nafas. Dia tidak ingin membicarakan masalahnya lagi. Sekarang, dia tidak mau terlalu memperhatikan dunia luar. Baginya sekarang, setiap hari yang dia jalani adalah hari yang dia hasilkan. Ekspresi Evelyn menjadi serius. Katakan. Sarah tampak ceroboh. Sekarang, dia berpikiran terbuka. Dia hanya ingin membantu Julian memiliki anak dalam beberapa tahun terakhir. Sarah, dengan tubuhmu seperti ini sekarang, menurutku kamu tidak boleh menunda Julian. Evelyn tampak serius dan berkata dengan sungguh-sungguh, Julian sangat mencintaimu. Denganmu seperti ini, dia tidak bisa diganggu dan melakukan hal lain. Sekarang situasi di Kyoto untuk sementara stabil. Jika tidak terjadi apa-apa di masa depan, itu pada dasarnya tidak akan ada yang serius. Selanjutnya, Julian pasti akan mencari obat yang baik kemana-mana untuk tubuhmu. Kamu harus tahu bahwa hampir tidak mungkin untuk bertahan hidup dengan tubuhmu sendiri. Sarah memandang Evelyn. Dia tidak mengerti apa yang ingin dikatakan Evelyn. Sarah bertanya, apa yang ingin kamu katakan? Evelyn berkata, karir Julian sekarang sedang meningkat. Dia sekarang adalah orang paling berkuasa di Daxia. Apakah Anda benar-benar tega melihat Julian menyerahkan semua yang dia miliki sekarang demi Anda? Jika aku jadi kamu, aku akan memilih untuk pergi diam-diam agar Julian tidak lagi mengkhawatirkanmu. Dia mungkin sedih setelah kamu pergi, tapi ini hanya sementara.
Waktu bisa melemahkan segalanya. Mungkin setelah 3-5 bulan, dia akan keluar dari kesedihannya. Pada waktunya, dia akan bangkit kembali. Jika saatnya tiba, dia akan menguasai Daxia dan memimpin Daxia menjadi negara terkuat di dunia, dan reputasinya akan bertahan selamanya. Mendengar ini, Sarah terdiam. Evelyn melanjutkan, cinta kecil berarti kepemilikan, tetapi cinta besar berarti menyerah. Tinggalkan Julian, cari tempat tanpa siapapun, dan habiskan beberapa tahun terakhir. Setelah beberapa tahun, Anda akan mati, dan Julian pasti akan mati. Sepenuhnya keluar. Inikah alasanmu datang kepadaku? Sarah memandang dengan tenang, memandang Evelyn, dan berbicara dengan pelan. Ya. Evelyn tidak menyangkalnya. Aku tidak ingin Julian menyerahkan semua yang dia miliki sekarang untukmu, dan aku tidak ingin Julian berlarian demi kamu. Kamu orang yang pintar, kamu harus tahu bagaimana membuat pilihan. Setelah Evelyn selesai berbicara, dia berdiri, berbalik dan pergi. Ketika dia sampai di gerbang, Sarah berbicara dan menghentikannya, tunggu sebentar. Evelyn berbalik dan memandang Sarah yang sudah berdiri. Sarah menitikkan air mata. Air mata kristal jatuh di pipinya, dan wajahnya yang cantik berlinang air mata. Selalu menjadi mimpinya untuk bersama Julian dan menjadi tua bersamanya. Sekarang dia tahu bahwa keinginannya itu tidak realistis. Dia tidak punya waktu beberapa tahun lagi. Menurut pemikirannya sebelumnya, dia hanya ingin memberi Julian seorang anak di sisa waktu. Apa yang dikatakan Evelyn menyentuh hatinya. Dia benar-benar tidak ingin Julian menyerahkan semua yang dimilikinya sekarang. Namun, dia tidak tega meninggalkan Julian. Dia tidak tahu bagaimana jadinya di masa depan ketika dia tidak bisa melihat Julian. Namun, dia tidak punya pilihan lain. Dia berjalan menuju Evelyn, memegang tangannya, dan berkata sambil menangis, "Saya tahu apa yang Anda pikirkan tentang Julian. Saya telah memikirkan tentang apa yang Anda katakan, tetapi saya tidak dapat mengambil keputusan. Sekarang setelah Anda mengatakan ini, biarkan saya telah memutuskan bahwa saya dapat pergi, mencari tempat tanpa siapapun, dan menghabiskan tahun-tahun yang tersisa sendirian. Setelah saya pergi, Anda harus menjaga Julian dengan baik." Dalam benak Sarah, segala macam hal tentang kebersamaan dengan Julian muncul. Dia masih ingat adegan ketika Julian muncul di hadapannya untuk pertama kalinya. Saat itu, dia masih cacat dan menjadi gadis paling jelek di sungai yang tidak disukai semua orang. Julian tidak membencinya dan memegang tangannya. "Mulai sekarang, selama aku di sini, kamu memiliki seluruh dunia." Dia masih ingat ketika dia bekerja di Yongle, Julian akan mengendarai sepeda motor listrik untuk menjemputnya pulang kerja setiap hari. Dia masih ingat bahwa dia menggunakan 81 jarum Julian untuk memamerkan celana dalamnya. Selama itu, meski banyak terjadi kesalahpahaman. Namun, itu adalah kenangan terbaik dalam hidupnya. Memikirkan hal ini, air matanya tidak bisa berhenti mengalir. Evelyn terdiam dan tidak berbicara lagi. Sarah melepaskan tangan Evelyn, berbalik, dan kembali ke rumah sendirian. Evelyn berdiri di depan pintu dan memandang Sarah yang memasuki ruangan. Namun, dia benar dalam melakukan hal itu. Kehidupan Sarah tidaklah lama. Karena dia akan mati, mengapa repot-repot menyeret Julian ke bawah? Jika dia adalah Sarah, dia akan membuat pilihan yang sama. Evelyn pergi. Sarah, setelah meninggalkan surat kepada Julian, mengambil pedang jahat sejati dan meninggalkan kota Kyoto. Saat ini, Julian sudah dalam perjalanan kembali. Kali ini dia membawa kembali pil emas 9 putaran dari mausolem Kaisar pertama. Sekarang situasi di kota Kyoto telah stabil, Raja dapat menyelesaikan sisanya, dan dia tidak ingin mempedulikannya lagi. Ketika dia kembali kali ini, dia berencana untuk mengundurkan diri dari semua posisi dan mengasingkan Sarah. Dia memiliki pil emas 9 transformasi di tangannya, yang memungkinkan orang memasuki 9 alam. Dia ingin memberikan pil emas 9 transformasi kepada Sarah dan membiarkannya memasuki 9 alam terlebih dahulu untuk melihat apakah dia bisa mendapatkan kembali kemampuan generasi darah setelah memasuki alam legendaris. Bahkan jika dia tidak bisa, dia akan hidup mengasingkan diri bersama Sarah dan menjalani kehidupan yang bebas dari dunia. Pada saat yang sama, berkonsentrasilah pada latihan. Di saat-saat terakhir, bunuh naga itu dan gunakan darah naga untuk menyelamatkan Sarah. Dia sudah memikirkan segalanya. Dengan penuh harapan, saya kembali ke kota Kyoto. Bab 833, Sarah hilang. Setengah hari kemudian, Julian kembali ke Kyoto dan kembali ke rumah. "Sarah, aku kembali." Begitu dia memasuki gerbang halaman, dia berteriak keras. Namun, tidak ada seorang pun di rumah yang merespons. Dia membuka pintu dan masuk. Ruangan itu kosong, tidak ada seorang pun di sana. Ah! Dia menelepon lagi. Namun, tetap tidak ada yang merespon. Aneh, kemana orang itu pergi? Julian tampak bingung dan pergi ke kamar untuk melihatnya. Di dalam kamar, selimutnya tertumpuk rapi. Dia keluar lagi, duduk di ruang tamu, mengeluarkan ponselnya, dan menelepon Sarah. "Maaf, telepon yang Anda panggil telah dimatikan. Ponselku mati dan aku tidak bisa menghubunginya. Kemana kamu pergi?"
Julian berdiri dengan kebingungan, dan setelah memikirkannya, dia menelepon Evelyn. Segera, panggilan tersambung, dan suara Evelyn terdengar, "Saudara Fisher, ada apa? Apakah ada yang baik-baik saja?" Julian bertanya, "Evelyn, apakah Sarah ada di keluarga Fisher?" "Tidak. Kemana kamu pergi? Kenapa kamu tidak ada di rumah?" "Aku tidak bisa menelepon. Saya tidak tahu." "Baiklah." Julian menutup telepon. Lalu, hubungi Taraf. "Taraf, apakah Sarah bersamamu?" "Tidak." Julian menelepon beberapa kali berturut-turut, tetapi tidak ada berita tentang Sarah. Dia merasa Sarah sedang berbelanja, tetapi ponselnya kehabisan baterai, jadi dia tidak terlalu memikirkannya. Dia kembali ke kamar, mengambil pakaiannya, dan berencana untuk mandi. Ketika dia kembali ke kamar, dia menemukan sebuah surat di atas meja di samping tempat tidur. Dia mengambilnya dengan ragu dan membukanya. Segera setelah saya membukanya, saya melihat tulisan tangan yang halus. "Suamiku, izinkan aku memanggilmu seperti ini untuk yang terakhir kalinya. Saat kamu melihat surat ini, aku pasti sudah pergi." Ketika Julian melihat ini, dia tiba-tiba merasakan firasat buruk di hatinya. Dia tidak sabar untuk melihat ke bawah. "Suamiku, aku pergi. Saya memahami kondisi fisik saya. Pada dasarnya tidak ada harapan. Awalnya aku ingin membantumu melahirkan bayi, tapi sekarang tubuhku tidak mengizinkannya. 2 hari terakhir sejak kau pergi, aku merasa kondisi fisikku semakin buruk. Aku tahu, aku tidak tahan lagi. Aku tidak ingin menyeretmu ke bawah, aku tidak ingin menjadi beban bagimu. Aku pergi. Aku pergi. Jangan datang padaku juga. Aku akan menemukan tempat tanpa siapapun dan mengakhiri hidupku yang tragis. Jalanmu masih panjang dalam hidup. Kamu adalah pejuang yang kuat dan kamu bisa hidup lama. Aku tahu kamu pasti akan bersinar terang di masa depan. Sayang sekali aku tidak bisa melihat momen itu. Lupakan aku. Kamu memiliki banyak wanita luar biasa di sekitarmu. Evelyn, Taraf, dan bahkan Melanie tidak buruk. Mereka semua adalah wanita baik. Jika kamu memilih salah satu, kamu dapat menghabiskan hidupmu." Ketika Julian melihat ini, dia dapat dengan jelas melihat ada noda di surat itu. Dia tahu bahwa itu terbentuk dari air mata yang jatuh di atasnya. Di akhir amplop terdapat tanda tangan Sarah. "Ah!" Setelah Julian membacanya, dia langsung berteriak. Gelombang suara yang menakutkan datang dari suara gemuruh. Halamannya langsung terkoyak akibat gempa. "Mengapa? Mengapa kamu pergi? Mengapa ini terjadi? Aku sudah menyelesaikan semuanya, melakukan segalanya, dan aku akan memenuhi janjiku untuk mengasingkan diri bersamamu. Mengapa kamu ingin pergi? Mengapa kamu ingin meninggalkanku?" Julian sepertinya sudah gila dan bergegas keluar dari halaman yang hancur. "Kemana saja kamu pergi? Kemana saja kamu pergi?" Pada saat ini, dia tampak seperti binatang buas yang kehilangan arah. Dia tidak tahu kemana dia pergi. "Saya tidak tahu di mana menemukan Sarah." "Jiang Zong, ya, itu pasti Jiang Zong." Julian memikirkannya. Segera lari menuju kawasan militer, naik pesawat khusus, dan menuju ke sungai. Lebih dari setengah jam setelah dia pergi, Evelyn tiba. Tetapi ketika dia datang, dia hanya melihat halamannya hancur, dan Julian tidak ditemukan. Dia berdiri di luar reruntuhan dengan ekspresi serius di wajahnya yang cantik. Dia tahu bahwa Julian pasti akan pingsan ketika mengetahui bahwa Sarah telah pergi. Namun, hal ini hanya bersifat sementara. Dia percaya bahwa Julian bisa mengatasi kesedihan ini dan kembali ceria. Sekarang dia hanya perlu menunggu Julian bersemangat. Setengah hari kemudian, di tengah sungai, keluarga Hansel. Julian bergegas masuk. Begitu dia memasuki gerbang rumah Jiang, dia melihat Leona memegang tasnya dan hendak keluar. Dia bergegas dan berteriak, "Apakah Sarah kembali?" "Ah!" Tiba-tiba seseorang masuk, mengejutkan Leona. Setelah melihat dengan jelas bahwa itu adalah Julian, dia menghela nafas lega dan berkata dengan senyum cerah, "Julian, menantu laki-lakiku yang baik, kamu telah kembali." "Apakah Sarah kembali? Di mana Sarah? Di mana Sarah?" Dia menggeram keras. Raungannya mengejutkan Leona. Beberapa detik berlalu sebelum dia bereaksi dan berkata, "Bukankah Sarah bersamamu? Bukankah Sarah selalu ada di Kyoto?" "Apa? Tidak kembali?" Julian merasa seperti disambar petir, dia langsung kehilangan tenaga dan tenaganya dan jatuh lumpuh ke tanah. Leona tidak tahu apa yang terjadi, tapi dia melihat ada yang tidak beres dengan ekspresi Julian. Untuk sesaat, dia tidak berani mendekati Julian atau mengatakan apapun. Julian duduk di tanah sekitar 1 menit, lalu berdiri, berbalik dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. 3 hari kemudian. "Pernahkah kamu mendengar?" Julian mengirimkan berita bahwa dia memiliki 9 putaran pil emas di tangannya. Ini adalah pil yang memungkinkan orang memasuki 9 alam keabadian. Dia berkata bahwa siapapun yang memiliki berita tentang Sarah, dia akan mengambil 9 ternyata pil emas sebagai hadiah. Ya, aku mendengarnya. Sekarang semua orang di dunia mencari Sarah. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi dengan Sarah? Mengapa Julian mencarinya? Siapa yang tahu?
Mungkin pasangan itu sedang berkonflik. Kini, berita ini menyebar ke seluruh dunia seni bela diri kuno. Karena pil emas 9 transformasi begitu menggoda, banyak prajurit bergabung dengan tentara mencari Sarah. Setelah Julian merilis berita tersebut, dia muncul di luar gerbang paviliun Linlang sambil memegang pedang naga pertama. Gunung Linlang. Daerah ini penuh dengan pegunungan yang bergulung-gulung. Di kaki gunung setinggi 1000 meter, seorang pria muncul, dia memegang pedang di tangannya. Cangkang pedang itu berwarna putih, tetapi gagangnya berwarna emas puting. Ini Julian yang ada di sini. Sarah meninggalkan surat dan pergi. Julian pergi ke tengah sungai, tetapi tidak dapat menemukannya juga. Dia mencari kemana-mana, tapi tidak ada jejak Sarah. Oleh karena itu, pesan dikirimkan kepada para pejuang di seluruh dunia untuk mencarinya. Namun, beberapa hari berlalu tanpa kabar apapun. Dia secara pribadi datang ke Gunung Linlang dan meminta Arthur, penguasa paviliun Linlang, untuk mengetahui situasinya. Dia muncul di kaki gunung, mengambil beberapa langkah, dan muncul di tengah gunung. Dalam beberapa detik, dia muncul di puncak gunung, tubuhnya seperti hantu, dan kecepatannya sangat cepat. Siapa? Kemunculan Julian segera menimbulkan kekhawatiran di antara para murid paviliun Linlang. Segera, selusin murid mengelilinginya dengan pedang. Julian. Setelah melihat penampilan Julian, murid paviliun Linlang ini ketakutan dan sedikit mundur. Pada saat ini, dagu Julian ditutupi sisa janggut, dan dia tampak agak lapuk. Di mana Arthur? Biarkan dia datang menemuiku. Bab 834, Peluang Bertahan Hidup. Arthur adalah senior di dunia seni bela diri kuno. Karena paviliun Linlang adalah sekte netral, Arthur memiliki prestise yang sangat tinggi di dunia seni bela diri kuno. Baik dia datang ke Gunung Linlang dari jalan yang benar atau jalan yang jahat, dia mengikuti aturan dan menghormati Arthur. Tapi Julian langsung ke pokok permasalahan dan meminta Arthur untuk datang menemuinya. Itu karena Arthur memberinya informasi sebelumnya. Pada saat yang sama, dia juga memberitahu orang lain informasi ini. Itu membuatnya merasa telah ditipu, dan tentu saja dia tidak terlihat baik di mata murid-murid paviliun Linlang. Paviliun, tuannya tidak ada di sini. Kemana saja kamu pergi? Saya tidak tahu. Menghadapi Julian, para murid paviliun Linlang juga sedikit waspada. Ini adalah keberadaan yang benar-benar menakutkan, dan kekuatannya hampir bisa dikatakan yang terbaik di dunia. Swoosh! Ketika murid paviliun Linlang mengatakan mereka tidak tahu, Julian dengan cepat mengeluarkan pedang naga pertama. Pedang emas di tangannya sudah diletakkan di leher murid paviliun Linlang. Dia menghunus pedangnya begitu cepat sehingga bahkan para murid paviliun Linlang bisa merasakan dinginnya leher mereka sebelum mereka sempat bereaksi. Bahkan jika kamu membunuhku, Master Paviliun tidak ada di sini. Para murid paviliun Linlang khawatir, tetapi penguasa paviliun sebenarnya tidak ada di sini. Mendengar ini, Julian secara kasar mengetahui bahwa Arthur benar-benar tidak ada di sini. Apa, kamu mencariku? Pada saat ini, seorang pria berjubah putih, berambut panjang, tampak muda, tetapi memiliki sedikit rambut putih di rambut hitam panjangnya, dan dengan perubahan kehidupan di matanya, datang. Julian menaruh pedangnya dan berbalik untuk melihat. Menemukan Arthur datang. Dia berkata langsung pada intinya, saya punya pertanyaan untuk Anda. Arthur sudah tahu untuk apa Julian ada di sini. Karena terlalu banyak rumor tentang pil emas 9 putaran baru-baru ini, Julian merilis berita tersebut. Siapapun yang dapat memberikan informasi tentang Sarah akan diberikan pil emas 9 putaran sebagai hadiah. Dia juga menduga bahwa Julian datang ke sini untuk Sarah. Kamu ingin mengetahui keberadaan Sarah? Ya. Julian mengangguk. Saya mungkin tidak dapat menemukannya untuk Anda. Arthur memandang Julian dan berkata, baiklah, beri saya waktu seminggu. Jika saya dapat menemukannya, saya akan memberi Anda berita tentang Sarah, dan kemudian Anda dapat membantu saya melakukan satu hal, ditambah yang sebelumnya, menjadi 2 hal. Jika saya tidak dapat menemukannya, menyerahlah, bagaimana? Oke. Julian juga tidak menolak. Karena sekarang dia benar-benar tidak tahu di mana menemukan Sarah. Dia pergi ke tempat-tempat yang mungkin dikunjungi Sarah, tetapi tidak dapat menemukannya. Sekarang dia hanya bisa menantikan kabar dari paviliun Linlang. Dalam hal ini, Tuan Fisher untuk sementara akan tinggal di paviliun Linlang selama beberapa hari, dan saya akan segera menggunakan jaringan intelijen saya untuk menemukan Sarah untuk Anda. Arthur meninggalkan sepatah kata pun dan berbalik untuk pergi. Julian, sebaliknya, untuk sementara tinggal di paviliun Linlang. Dia sangat sibuk dan jarang punya waktu luang. Sekarang, dia tidak melakukan apapun selain menunggu. Dia sedang bersantai. Setelah memiliki waktu luang, dia mulai merenungkan 14 pedang surgawi, atau ilmu pedang Tai. 14 pedang surgawi, ilmu pedang Tai tingkat kedua, adalah standar untuk berlatih ilmu pedang pertama. Hanya ketika Anda mencapai level ini Anda dapat mempraktikkan ilmu pedang nomor 1 yang tak tertandingi. Julian telah menguasai 13 pedang surgawi, tetapi dia tidak tahu apa-apa tentang pedang ke-14. Dia juga telah berlatih ilmu pedang Tai, tetapi sejauh ini dia hanya menyentuh permukaannya saja. Ia mulai belajar ilmu pedang di Gunung Linlang. Arthur, sebaliknya, sedang mencari Sarah.
3 hari kemudian, gunung di belakang lembah Raja Pengobatan. Ada rumah kayu tambahan di sini. Di depan rumah kayu itu, seorang wanita duduk. Wanita itu mengenakan gaun hitam dengan rambut panjang beruban. Dia sedang duduk di kursi di luar hutan, memegang pedang hitam di lengannya, dan dengan lembut membelai pedang itu dengan tangan putihnya. Zizi. Suara langkah kaki terdengar. Arthur datang. Muncul di depan Sarah, menatapnya, dan berkata, "Sarah, kamu benar-benar mampu bersembunyi. Kamu benar-benar mengasingkan diri di lembah Raja Pengobatan." Sarah mengangkat kepalanya, memandang Arthur yang muncul, tampak tenang, dan bertanya, "Bagaimana kamu menemukan tempat ini? Apakah Cass memberitahumu?" Hanya satu orang yang tahu bahwa Sarah datang ke sini. Itulah Cass, pemilik lembah Raja Pengobatan. Setelah dia meninggalkan Julian, dia tidak menyerah, jadi dia datang ke lembah Raja Pengobatan dan meminta Cass membantunya melihatnya. Tetapi bahkan peri pengobatan tidak bisa berbuat apa-apa terhadap tubuhnya. Jadi, dia tinggal mengasingkan diri di pegunungan di belakang lembah Raja Pengobatan. "Siapa yang memberitahuku, kamu tidak perlu khawatir tentang hal itu. Julian memintamu untuk datang kepadaku. Jika demikian, tolong beritahu dia bahwa Sarah sudah mati," kata Sarah. Meskipun dia merasa sangat enggan untuk menyerah, dia tidak ingin Julian mengejarnya lagi, dan dia tidak ingin menyeret Julian ke bawah. Lingkungan di sini elegan dan udaranya jernih. Ini juga merupakan pilihan yang baik untuk hidup menyendiri di sini dan menghabiskan beberapa tahun yang tersisa. Arthur memandang Sarah dan berpikir. Setelah beberapa saat, dia akhirnya berkata, "Aku bisa mengatakan ini padanya, tapi apakah kamu benar-benar akan menyerah? Kalau tidak, apa lagi yang bisa kita lakukan? Apakah kita benar-benar ingin Julian membunuh naga itu? Lebih dari 1000 tahun yang lalu, begitu banyak orang kuat yang gagal membunuh naga itu. Saya tidak ingin Julian menempatkan dirinya dalam bahaya. Baiklah, saya akan menunjukkan jalan yang jelas secara gratis." Mendengar ini, mata redup Sarah bersinar terang, dan dia menatap Arthur dengan penuh harap. Arthur berkata, "Pergi ke Gunung Wuhua dan temukan Tuan Ding Heng." Sarah tampak bingung dan bertanya, "Siapa dia? Bisakah dia menyelamatkanku?" Arthur menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, "Saya tidak tahu tentang ini, tapi saya tahu kondisi tubuh Anda. Anda berada dalam situasi ini karena Anda menyerap energi yang terkandung dalam darah. Saya pikir jika saya bisa melautkannya, itu mungkin untuk menyimpan keterampilan Anda dengan mengembalikannya ke darah Anda. Master Ding Heng adalah orang yang luar biasa. Meskipun kekuatannya tidak sebaik Anda, dia telah mempraktikkan keterampilan magis yang dapat melarutkan keterampilan Anda dan mengubahnya menjadi energi darah. Anda akan menjadi orang biasa ketika saatnya tiba, tapi kamu juga akan mampu bertahan." "Terima kasih atas tipnya. Di mana Gunung Wuhua?" Belakangan, Arthur menceritakan lokasi Gunung Wuhua. Sarah mengambil pedang jahat sejati tanpa ragu-ragu, dan dengan cepat terbang menuju kejauhan seperti hantu, menghilang dari pandangan Arthur dalam sekejap. Arthur juga berbalik dan pergi. Dalam sekejap mata, Julian telah berada di paviliun Linlang selama seminggu. Minggu ini, dia berada di paviliun Linlang dan tidak pergi kemana-mana. Dia menunggu kabar tentang Arthur dan berlatih pedangnya dengan sepenuh hati. Namun seminggu kemudian, seorang tamu tak diundang muncul di Gunung Linlang. Ini adalah hari yang akan datang. Surga juga mengetahui tentang berita yang dikirimkan Julian, dan mengetahui bahwa Julian memegang pil emas 9 putaran di tangannya. Setelah beberapa kali bertanya, dia mengetahui bahwa Julian berada di Gunung Linlang, jadi dia datang. Tujuannya hanya untuk mendapatkan pil emas 9 putaran. Selama ini, dia juga tidak menganggur. Dia diam-diam menyerap keterampilan beberapa orang. Namun, dia tidak melakukannya secara terang-terangan, melainkan diam-diam. Orang-orang yang dihisapnya semuanya tidak dikenal, penyendiri, orang-orang yang tidak akan menimbulkan sensasi bahkan jika mereka mati. Sekarang, dia telah memasuki tangga surga ke-7. Dava yang menyerap gong tidak dapat menyerap kekuatan gong yang tidak terbatas. Jika terlalu banyak tenaga yang diserap, kecelakaan bisa saja terjadi pada tubuh. Dia tidak berani merokok lagi. Jika Anda ingin memasuki 9 alam, Anda masih harus mengandalkan pil emas 9 transformasi. Bab 835, Kekuatan Arthur. Paviliun Linlang, di belakang gunung. Julian tinggal di sini selama seminggu. Dia menikmati perlakuan yang sangat tinggi di Paviliun Linlang. Tempat tinggalnya adalah istana yang sangat mewah, dan Paviliun Linlang telah mengatur selusin wanita cantik seksi untuk merawatnya. Namun, dia menolak semuanya. Saat ini, dia sedang melatih pedangnya. Di puncak gunung belakang, sosok-sosok melintas dan bayangan pedang bergetar. Ini adalah Julian yang sedang berlatih pedangnya. Dalam seminggu, dia juga menemukan cara ilmu pedang Tai. Ini adalah seperangkat ilmu pedang yang berfokus pada gerakan dan kecepatan. Cek, cek, lumayan. Pada saat ini, ledakan tawa terdengar. Suara ini sepertinya datang dari cakrawala yang jauh, dan sepertinya terngiang di telinga Julian. Dia bereaksi dan berhenti dengan cepat. Swoosh! Sesosok terbang dengan cepat dari kejauhan. Pria ini tampak berusia sekitar 40 tahun, mengenakan mantel abu-abu dan memegang pedang panjang di tangannya. Ketika Julian melihat orang itu datang,
dia tampak tenang dan berkata dengan tenang, untuk apa kamu di sini? Ini adalah surga. Surga memandang Julian dengan ekspresi cerah dan dingin, dan mencibir, menurutmu untuk apa aku di sini? Saya benar-benar tidak tahu. Hehe. Surga tertawa. Julian, kamu benar-benar menipuku. Kamu bilang kamu tidak mendapatkan pil emas 9 putaran, tapi sekarang dunia menyebarkan rumor bahwa kamu memberikan pil emas 9 putaran sebagai imbalan atas keberadaan Sarah. Ya. Julian tidak menyangkalnya. Pil emas 9 transformasi ada di tubuhku, lalu kenapa? Surga mengulurkan tangannya dan berkata, berikan padaku, aku hanya ingin satu. Swoosh. Julian melihat ke langit, tidak memperhatikan langit sama sekali, dan berkata, saya mendapatkan pil emas 9 transformasi, dan itu adalah milik saya. Saya dapat memberikannya kepada siapapun yang saya inginkan. Jika saya tidak memberikannya kepadamu, bisakah kamu membantuku? Apa? Dengan pedang di tanganku. Pedang besi di tangan surga terangkat. Aura mengerikan keluar dari tubuhnya. Julian, aku hanya ingin satu. Jika kamu tidak memberikannya kepadaku, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Pada saat ini, teriakan nyaring terdengar, apakah Anda ingin mengambil tindakan di Gunung Linlang saya? Saat suara itu datang, Arthur, yang menghilang selama seminggu, muncul. Arthur berjalan cepat, muncul di depan Tianshan, memandangnya, dan berkata, ini adalah Gunung Linlang, tempat paviliun Linlang saya berada. Apa maksud Anda? Apakah Anda ingin melakukan sesuatu di paviliun Linlang saya? Jadi bagaimana jika kamu melakukannya? Surga memandang Arthur dan berkata, Arthur, orang lain takut padamu dan memberimu wajah, tapi aku tidak takut. Jika Julian tidak memberiku pil emas 9 putaran hari ini, maka aku akan membunuhnya. Julian mengabaikan keberadaan surga. Melihat Arthur yang muncul, dia bertanya, bagaimana kabarnya? Apakah ada berita tentang Sarah? Arthur memandang Julian dengan sedikit ketidakberdayaan di ekspresinya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, saya menemukannya, tapi saya terlambat. Dia sudah mati. Apa? Julian melangkah keluar dan muncul di depan Arthur dalam sekejap. Dia meraihnya dan bertanya dengan suara dingin, apa katamu, mati? Ya. Arthur diseret oleh Julian, tapi dia tampak tenang dan berkata, saya terlambat, dia meninggal, kali ini saya melanggar janji. Mustahil. Julian tidak percaya pada wajahnya. Julian, berhentilah pamer padaku di sini dan berikan aku pil emas 9 transformasi. Surga menjangkau lagi. Pembuluh darah menonjol di wajah Julian, dia melirik ke langit, dan tiba-tiba mengeluarkan pedang naga pertama. Pedang panjang di tangannya menunjuk secara horizontal. Maka itu tergantung apakah kamu memiliki kemampuan. Saat suara Julian bergema, dia dengan cepat mengambil tindakan dan bergegas menuju langit dengan kecepatan yang sangat cepat. Hampir dalam sekejap mata, dia muncul di depan langit. Pedang naga pertama di tangannya mekar dengan energi pedang yang menakutkan. Berayun ke arah langit dan menyerang. Bahkan sebelum serangannya tiba, kekuatan penghancur yang mengerikan telah lahir. Di bawah pengaruh kekuatan destruktif ini, beberapa batu di sekitarnya terguncang dan meledak. Sangat kuat. Surga terkejut. Serangan Julian begitu kuat bahkan ketika dia memasuki tangga ketujuh, dia masih merasakan kekuatan yang menakutkan. Dia mundur dengan cepat. Tubuh itu bersinar dan muncul 100 meter jauhnya. Dia cepat, dan Julian bahkan lebih cepat. Dia memegang pedang naga pertama dan mengejarnya. Surga dengan cepat menghunus pedangnya. Dentang. Kedua pedang itu saling beradu. Di bawah serangan sengit pedang naga pertama, pedang surga langsung terpotong. Dia adalah orang yang kuat, jadi pedangnya bukanlah pedang biasa. Itu adalah pedang yang terkenal, tetapi di bawah serangan pedang naga pertama, pedang itu terpotong dengan mudah seperti tongkat. Dan energi pedang dari pedang naga pertama mengejutkan darah di tubuh surga. Dia mengerahkan energi sejatinya untuk menekan kerusuhan energi darah. Pada saat ini, pedang Julian menyerang. Dia dengan cepat menghindar. Namun, dia masih sedikit lambat. Lengannya tertusuk oleh energi pedang, dan luka berdarah muncul. Sial, ini bukan 13 pedang surgawi. Ilmu pedang macam apa ini? Bagaimana ilmu pedangnya bisa begitu aneh? Surga terkejut. Ketika dia terkejut, Julian bergegas lagi. Aura surga melonjak saat ini. Mendorong ke samping dengan kedua tangan, kekuatan mengerikan menyapu dirinya, menahan serangan Julian. Adegan itu sepertinya membeku saat ini. Julian sedang memegang pedang naga pertama. Surga mendorong tangannya secara horizontal, menciptakan kekuatan yang menakutkan. Julian hanya merasakan tekanan mengerikan menyapu dirinya, seperti gunung besar menimpanya, dan bahkan napasnya menjadi cepat. Kekuatan surga melebihi ekspektasinya. Hancurkan untukku. Dia berteriak keras. Pedang naga pertama di tangan Gaoju ditebas secara tiba-tiba. Energi pedang emas muncul. Lalu, yang kedua muncul. Dalam sekejap, 13 sinar energi pedang muncul, dan saat pedang naga pertama ditebas, pedang itu dengan cepat menyerang langit. Julian menampilkan 13 pedang surgawi. Namun, surga tidak takut. Saya melihatnya melakukan teknik kaki yang menakutkan. Kakinya berputar seperti angin puyuh, menangkis ke-13 energi pedang.
Energi pedang tersebar. Gemuruh. Daerah ini hancur seketika. Arthur, yang berada di kejauhan, melihat pemandangan ini dengan ekspresi serius di wajahnya. Keduanya adalah kekuatan besar di dunia. Jika mereka dibiarkan bertarung, Gunung Linlang akan hancur. Swoosh! Saat ini, dia tiba-tiba bergerak. Tubuh Arthur tiba-tiba muncul di medan perang. Dia tiba-tiba bertepuk tangan 2 kali. 2 cetakan telapak tangan ilusi muncul seketika. Jejak telapak tangan menyerang begitu cepat sehingga Julian dan surga dipukul sebelum mereka sempat bereaksi. Keduanya dipukul hingga muntah darah dan terjatuh ke belakang. Arthur berdiri di udara, melihat kedua orang itu mundur, dan berkata dengan dingin, "Saya mengatakannya lagi, ini adalah Gunung Linlang dan Paviliun Linlang. Jika Anda ingin bertarung, pergilah ke tempat lain." Wajah surga pucat, dan ada darah di sudut mulutnya. Dia memandang Arthur dengan kaget. Arthur dikabarkan sangat kuat. Tapi tidak ada yang pernah melihatnya mengambil tindakan. Sekarang Arthur mengambil tindakan dan memukul mundur dia dan Julian dengan satu gerakan. Kekuatan macam apa ini? Tuhan tidak dapat membayangkannya. Dia pikir dia tidak terkalahkan sekarang, tapi sekarang dia tahu bahwa dia bukan tandingan Arthur. Julian juga terkejut di dalam hatinya. Bagaimana Arthur bisa begitu kuat? Dia tidak menyangka Arthur, pemimpin kekuatan netral Paviliun Linlang, begitu kuat. Jika dia benar-benar mengambil tindakan, dia mungkin bukan lawannya. Bersambung.